Rahayu para pemirsa di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali di Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Setelah beberapa hari yang lalu kita menjelaskan tentang Pancasila, tentang Jawa. Nah ini kenapa di Pancasila itu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya banyak sekali sesuatu pertanyaan di benak kita semua. Konsep ketuhanan yang ada di Pancasila itu benarkah betul-betul hasil galian dari Bung Karno dari budaya leluhur Nusantara, ataukah konsep ketuhanan itu datang dari budaya asing atau budaya impor ke Nusantara ini? Nah, malah hari ini kita ngobrol-ngobrol sama warga, sama anggota, sama teman-teman, ngobrol di sini untuk kita bahas bareng-bareng tentang ketuhanan yang ada di dalam budaya Nusantara, terutama khususnya di sini yang kita bahas adalah budaya Jawa, karena lembaga kita adalah Lembaga Pengkajian Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Kita mulai dari konsep-konsep dalam budaya Jawa, tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bahas dari konsep budaya lain, seperti halnya dari budaya Batak ya. Teman kita, anggota kita yang orang Batak banyak, yang dari Sasak juga banyak, Bali juga banyak. Nah kita mulai dari konsep budaya Jawa tentang Tuhan, karena memang nama-nama Tuhan itu sebenarnya sangat banyak sekali. Malam ini coba kita ngobrol-ngobrol. Nah ini di samping kita sudah ada Pak Mulyono dari Trenyang, Pak Wito dari Sumber Pucung, Pak Saman dari Jambi Gede, Mas Pranoto dari dari Arjo Wilangun, Kalipare, ada Pak Jayo sama Pak Sakrim dari Sukoanyar Wajak. Ini kita ngobrol-ngobrol bagaimana tentang ketuhanan tersebut. Kita mulai dari monggo Pak Mulyono. Ya Bapak, ini sebenarnya saya permisi dulu ya, minta maaf karena saya itu sebagai orang awam hanya ingin ngerti bagaimana Bapak konsep ketuhanan dalam budaya Jawa. Ya, terima kasih ya, Pak Mulyono. Bagaimana tentang konsep dalam budaya Jawa? Konsep ketuhanan dalam budaya Jawa. Kalau konsep ketuhanan dalam budaya Jawa itu bersifat abstrak, berbeda dengan konsep ketuhanan dari bangsa lain. Kalau konsep ketuhanan dari bangsa lain itu lebih cenderung konsepnya itu Tuhan itu seperti manusia. Sehingga penggambaran Tuhan itu jadi penggambaran Tuhan itu seperti manusia. Jadi dalam konsep tersebut Tuhan digambarkan pemarah ya. Sifat-sifat manusia itu kan sifatnya kadang marah, kadang suka, kadang cinta ya, kadang cemburu ya. Ini konsep dalam spiritualitas atau ketuhanan kalau dari bangsa lain. Kalau dalam konsep Tuhan dalam spiritualitas Jawa adalah sangat unik ya, khas dan berbeda dengan konsep tentang Tuhan versi bangsa lain yang cenderung antropomorfis, yang bersifat dan perilaku seperti manusia. Seperti misalnya senang, marah, cemburu, menghukum dan sebagaimana. Spiritualitas Jawa tidak pernah menggambarkan Tuhan dengan konsep sebagai personal atau sosok yang besar di atas langit, yang bebas melakukan apa saja seperti manusia, seperti menguji, memerintah,
ya, melarang, menghukum, atau memberi hadiah kepada yang disukainya. Ini kan mirip dengan atribut serta perilaku manusia. Iya. Nah, dalam spiritualitas Jawa, Tuhan lebih sering disebut dengan istilah urip, ya. Sehingga Sang Hyang Urip atau Sang Maha Hidup itu dalam konsep Jawa. Nah, konsep ini lebih bersifat abstrak dan universal daripada konsep tentang Tuhan sebagai sosok yang bersifat antropomorfis tadi. Itulah sebabnya dalam spiritualitas Jawa tidak ada istilah menyenangkan Tuhan, memperjuangkan Tuhan, membela Tuhan, ataupun berperang atas nama Tuhan, karena Tuhan dipahami sebagai sumber, dasar, dan tujuan dari segala sesuatu, yaitu the power of life itself, atau sangkan paraning dumadi. Dengan demikian spiritualitas Jawa bisa menghargai dan hidup harmonis selaras dengan kepercayaan dan keyakinan lain, sehingga tidak ada persaingan untuk menunjukkan berebut mengenai Tuhan itu milik siapa, lebih benar siapa, berasal dari dan kembali kepada Tuhan tanpa ada perbedaan diskriminasi. Itu konsep Tuhan dalam spiritualitas Jawa, konsep Tuhan dan ketuhanan. Nah, Jawa juga dalam konsep Tuhan itu disebutkan Tuhan itu yang awal dan yang akhir, sehingga orang-orang Jawa itu kalau menyebut Tuhan itu adalah Hong. Kalau lebih lengkapnya Hong Wilahing Skarbono Langgeng. Hong itu dari kata-kata dari aksara Jawa Ho dan Ngo. Aksara Jawa yang pertama Ho dan aksara Jawa yang terakhir Ngo. Jadi Tuhan itu digambarkan sesuatu yang awal dan yang akhir. Dan Tuhan itu dalam konsep Jawa, Tuhan itu adoh tanpa wangenan, celak tanpa singgolan. Jadi dekat pun tidak bersentuhan, jauh pun tidak berjarak. Ini konsep-konsep ketuhanan dari dalam budaya Jawa. Sehingga bagaimana antara sang hidup kita, sang daya hidup kita sebagai manusia. Kalau dalam ajaran Jawa disebut sang hidup itu atau sang maha hidup itu adalah sukma sejati. Bagaimana sukma sejati kita atau sang daya hidup kita, dia harus berkomunikasi dengan sang maha hidup. Itu konsep-konsep Jawanya seperti itu. Monggo barangkali ada yang mau memberi tambahan atau pertanyaan-pertanyaan lain. Monggo kita ngobrol-ngobrol mawon. Silakan. Ya, saya mau nambah pertanyaan. Bagaimana caranya kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan di dalam budaya Jawa? Ya. Terima kasih Pak Saman. Bagaimana dalam budaya Jawa itu berkomunikasi dengan Tuhan? Ya. Di dalam budaya Jawa tadi kita sebutkan bahwasanya ada konsep tentang sang maha hidup atau sang yang urip kalau di dalam budaya Jawa tadi. Nah, ketika ada sang maha hidup tentunya ada sang hidup. Sang maha hidup itu adalah Tuhan. Kalau dalam budaya Jawa kadang-kadang disebut sukma kawekas. Nah, sementara daya hidup itu yang ada di dalam tubuh manusia itu disebut sang urip. Nah, bagaimana dia harus cara komunikasi daya hidup kita atau sang urip kita itu dengan sang maha hidup, ya. Bagaimana sukma sejati atau non sewu sejatine sutrimo, sejatine saman, ya, sejatine pranoto, ya. Itu berkomunikasi dengan sang maha hidup. Ini yang seringkali harus kita pahami, sehingga di dalam budaya Jawa seringkali ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Contoh mamanya Pak Mul itu yang mana? Pak Mulyono itu yang mana? Ketika Pak Mulyono itu mengatakan ini Pak Mulyono. Nah, ini kan dadane Pak Mulyono gitu lah. Yang mana si Mulyono sejati? Mulyono sejati itu adalah sukma sejati kita tadi. Nah, bagaimana kita berkomunikasi? Cara berkomunikasinya itu
kita diingatkan dalam ajaran Jawa bagaimana kita dituntun supaya setiap hari lahir kita itu kita berpuasa. Kita berpuasa untuk apa kok setiap hari lahir kita kok berpuasa? Hari lahir ini dalam budaya Jawa bukan ulang tahun ya, tetapi weton. Itu ketika antara hari dan pasaran itu kita berpuasa. Cara berpuasanya juga berbeda-beda, tergantung wetonnya apa. Terus puasanya itu bisa mute, merowot, ngidang, ngalong. Nah, ini tata caranya. Nah, ketika kita berpuasa weton itu dalam satu sisi kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari itu kita dilahirkan di dunia. Nah, ketika bayi lahir tadi itu sukma sejatinya atau sang daya hidupnya itu kan sangat kuat. Karena manusia itu juga memiliki daya nalar dan daya rasa. Ketika bayi itu daya nalarnya belum berfungsi secara maksimal, daya rasa juga belum berfungsi secara maksimal, ya dia daya hidupnya. Itulah sebabnya bayi yang baru lahir itu sangat kuat komunikasinya dengan Tuhan. Sehingga banyak cerita bayi itu di dalam kamar, di dalam rumah, di pekarangan yang begitu luas. Di luar pekarangan ada orang jahat, bayi itu tahu, dia menangis. Nah, sekarang bagaimana kita kalau ingin komunikasi dengan Tuhan itu supaya kondisi kita seperti bayi tadi? Jadi daya nalar diistirahatkan, daya rasa diistirahatkan, supaya daya hidup kita itu muncul. Karena dalam keseharian manusia secara sistematis, ketika manusia itu ada permasalahan, entah itu berat, entah itu ringan, pasti yang bekerja pertama adalah daya nalar. Ketika ada masalah apa-apa itu dipikir, dinalar. Nah, ketika daya nalar kita itu tidak mampu menyelesaikan permasalahan tadi, itu biasanya terus secara sistematis juga yang berfungsi adalah daya rasa, dirasati, diangen-angen, nah, dirasani. Nah, ketika daya rasa juga tidak mampu menyelesaikan masalah tadi, biasanya orang tadi terus stres, bingung, mulai stres ringan maupun stres berat. Nah, sehingga disinilah tata cara kita berkomunikasi dengan Tuhan itu dengan cara apa? Yaitu diistirahatkan. Boten istilahnya pun nek wong Jawa dengan bahasa Jawanya adalah suwung. Bukan dikosongkan. Bukan dikosongkan, tetapi suwung. Suwung dengan kosong itu berbeda. Bagaimana kita suwung? Daya nalar kita diistirahatkan, daya rasa diistirahatkan supaya nanti muncul daya hidup kita untuk berkomunikasi dengan Sang Maha Hidup. Itu tata caranya seperti itu. Sehingga di dalam ajaran Jawa itu ada istilah sing duwe urip ambek dan yang sing gawe urip. Ini harus sama-sama kita berbakti dan kita sembah. Walaupun tata caranya berbeda, tata cara menyembahnya. Siapa yang dimaksud dengan sing gawe urip? Yang membuat hidup, dan sing duwe urip, yang punya hidup. Yang dimaksud dengan sing gawe urip itu adalah orang tua kita. Coba kita bayangkan ketika bayi lahir. Kalau bayi lahir tadi tidak dibuat hidup oleh orang tua kita, ya mati. Bayi tadi dibuang, lama-lama mati. Entah itu mati pelan-pelan, entah itu mati dimakan oleh binatang. Jadi yang membuat hidup sing gawe urip iku orang tua. Tetapi kalau yang punya hidup sing duwe urip itu Sang Maha Hidup. Itu perbedaannya di situ. Nah, itu tata cara komunikasi
kita dalam budaya Jawa komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, barangkali ada yang misalnya bertanya di dalam hati, apa bedanya mengosongkan lan suwung? Kita kasih gambaran begini. Banyak orang yang salah mengartikan, sehingga seringkali dia ketika dia diam itu cenderung mengosongkan, sehingga terjadi kadangkala kemasukan oleh makhluk astral lain. Bukan suwung, ya, suwung dengan kosong itu berbeda. Terus selain itu, jadi antara kosong dan suwung itu berbeda. Terus juga tata caranya itu adalah ngendeng pucuking grono, bukan mandeng pucuking grono. Itu juga berbeda. Ini tata cara komunikasi di dalam budaya Jawa, komunikasi dengan Tuhan. Apa bedanya kosong dengan suwung? Kita kasih gambaran begini. Ada rumah tua, ya entah itu peninggalan zaman Belanda atau rumah tua yang ini kosong, tidak berpenghuni. Nah, cenderung rumah kosong tadi, entah itu rumah tua atau zaman Belanda ataukah rumah yang dibangun kira-kira 50 tahun yang lalu, setelah itu tidak dihuni. Ini kosong. Rumah kosong cenderung orang mengatakan angker, karena di situ akan masuk berbagai makhluk astral dan energi-energi lain. Karena kosong di situ, tidak ada kehidupan di situ, sehingga cenderung ada makhluk lain masuk, makhluk hidup lain yang masuk, entah itu makhluk hidup lain dalam bentuk astral atau energi-energi lain. Tetapi kalau suwung itu berbeda. Sebagai contoh, saya bertamu ke rumahnya Pak Saman. Pada waktu itu Pak Saman sekeluarga sedang pergi. Berarti rumahnya Pak Saman bukan kosong, tapi suwung. Sehingga ketika rumah kita suwung, itu tidak mungkin ada makhluk lain yang masuk. Karena di situ ada kehidupan, cuman disuwungki dalam kurun waktu sementara. Banyak Pak Saman sekeluarga sedang pergi ke Malang, belanja ke pasar. Ini kan berarti rumahnya suwung, sehingga tidak mungkin ada makhluk hidup lainnya masuk. Tidak mungkin orang lain, taruhlah Pak Sakrim atau Pak Jayus yang dari Wajak, tahu-tahu menempati rumah itu dan memilikinya. Karena di situ suwung, ada penghuninya, ada makhluk hidupnya, tetapi sedang suwung. Tetapi ketika rumah itu kosong, tidak berpenghuni, tidak ada makhluk hidup di situ, tentu akan ada makhluk hidup lain yang masuk. Nah, tata cara berkomunikasi tadi untuk memunculkan sang daya hidup tadi atau sukma sejati tadi, tentunya dengan konsentrasi. Ilmu konsentrasi itu bermacam-macam, mulai dari yoga, ya. Terus ada dari meditasi. Nah, di dalam budaya Jawa itu disebut semedi. Antara semedi dengan meditasi itu berbeda. Banyak orang di antara kita seringkali mengatakan meditasi, tetapi tidak paham tentang teori-teori meditasi dan teori-teori tentang semedi. Ini di dalam budaya Jawa tidak mengenal meditasi, karena meditasi itu bukan budaya Jawa, tetapi semedi. Salah satu tata cara semedi itu adalah ngendeng pucuking grono. Selama ini juga banyak orang yang salah ucap dan salah tafsir, salah pemahaman, dikiranya itu mandeng pucuking grono. Nah, kalau mandeng, ya mohon maaf, kalau orang Jawa mengatakan lu nek mandeng soalnya mripate kero. Karena dia mandeng, jadi ini mata, dia mandeng pucuking grono, ujungnya telinga, ujungnya hidung. Tetapi dalam ajaran Jawa yang benar adalah ngendeng pucuking grono, bukan mandeng. Bagaimana itu ngendeng? Ngendeng itu bukan mandeng, bukan memandang.
Ngendeng itu kita gambarkan seperti ini. Umpamanya kita mendengar suara jangkrik. Ketika kita mencari suara jangkrik tadi, kita tidak bisa mandeng, tetapi kita ngendeng, fokus pada suara jangkrik tadi. Kalau kita mencari suara jangkrik dengan mata, seringkali kita tidak ketemu. Kalau kita mandeng pucuk enggrono, kita menjadi kero karena kita hanya memandang. Kalau ngendeng itu malah mata kita terpejam, kita tidak melihat. Kita ngendeng, mata kita terpejam. Kita fokus pucuk enggrono, ujungnya hidung. Apa itu? Mlebu metune hawa, keluar masuknya nafas kita. Sehingga di sana nanti ada istilahnya itu ada nafas, nufus, tan nafas. Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, sebenarnya manusia itu bernapas itu tidak bisa. Karena angin itu keluar masuk secara tidak kita sadari. Nah, dengan semedi atau meditasi tadi, karena ada perbedaan situ, itu kita mencoba belajar bernapas. Setelah belajar bernapas, lama-lama kita akan napas kita menjadi nufus. Nufus itu napas yang halus. Nah, tingkatan yang berikutnya adalah tanapas, seolah-olah tidak bernapas. Itu tata cara komunikasi dengan Tuhan dalam budaya Jawa.